Mau merekam satu lagu aja kadang-kadang butuh seharian penuh. Itu pun kadang-kadang bisa gagal, ulang lagi ya untuk hari berikutnya. Jadi satu file ini dia mewakili satu track, melodi satu track, bass satu track, rhythm satu track, atau bahkan bisa juga rhythm itu beberapa track, bisa saja gitu ya. Kita bisa menggunakan banyak sound card gitu yang digunakan secara berbarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat yang tentunya masih setia bersama kami di Aji Permana Official, sajian channel yang khusus kami hadirkan untuk membahas tentang tips, triks, dan informasi dasar tentang audio. Hari ini kita sampailah kepada pembahasan kita masih di dalam segmen Adobe Audition, yakni tentang bagaimana cara merekam menggunakan multitrack ya. Pada beberapa pokok bahasan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara melakukan perekaman, pengeditan, processing ya pada edit view atau yang lebih kita kenal dengan single track ya, menggunakan hanya satu lembar kerja gitu ya. Kalau dahulu itu hanya menggunakan single track yang kemarin kita bahas ya. Artinya bahwa musik itu dimainkan secara bersama, kemudian direkam dalam sebuah satu file. Kalau istilah sekarang sih file ya. Kalau istilah dulu tidak ada file-filean ya gitu. Tetapi langsung direkam ke dalam bentuk pita magnetik ya. Karena hanya menggunakan perekaman seperti itu tanpa digitalisasi seperti sekarang ini, sehingga banyak tuh kesulitan pada perekaman-perekaman zaman dahulu ya. Kalau kita merekam musik ya, satu instrumen saja salah ya. Misalnya melodi salah, maka otomatis harus diulang. Begitu juga misalnya kalau penyanyinya salah gitu ya, itu harus diulang gitu, dari awal lagi. Jadi makanya pada perekaman zaman dulu itu harus betul-betul sempurna. Jadi rekaman itu harus langsung jadi gitu. Nah, untuk mendapatkan rekaman yang langsung jadi inilah susahnya bukan main. Mau merekam satu lagu aja kadang-kadang butuh seharian penuh. Itu pun kadang-kadang bisa gagal, ulang lagi ya untuk hari berikutnya. Setelah era digital, orang dengan mudah melakukan perekaman ini, yakni dengan menggunakan sistem multitrack namanya. Jadi gitar dia punya track sendiri ya, piano, organ dia punya track sendiri ya, kemudian juga bass ya, dan lain-lain instrumen. Semua punya track sendiri. Berapa instrumen musik yang dimasukkan, misalnya 12, 15, ya 15 itulah dia direkam dengan menggunakan 15 track. Belum lagi nanti tambahan-tambahan, ada backing vokal, ada lead vokal gitu ya. Maka perekaman khususnya musik bisa dilakukan dengan mudah, dengan cepat, lebih efisien, lebih efektif dari segi waktu juga ya. Karena kalau sebuah instrumen salah, maka cuman instrumen itu saja yang diulang gitu ya. Sementara yang lain yang sudah benar ya udah bebas kerjanya gitu ya. Nah, perekaman seperti ini adalah perekaman menggunakan multitrack ya. Nah, perekaman multitrack ini memang sangat menguntungkan sekali lagi, karena kita bisa melakukan proses editing itu dengan mudah bagi yang mengeditnya gitu ya. Karena misalnya pada saat perekaman gitar terlalu kecil atau string terlalu besar, bisa diatur gitu ya, tanpa mempengaruhi instrumen-instrumen yang lain. Itu keuntungan daripada multitrack ya. Dan sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara melakukan perekaman, mengeditnya juga nanti dalam lembar kerja multitrack pada Adobe Audition. Check it out. Ini adalah lembar kerja kita kemarin, kita bekerja di sini ya, di dalam sebuah workspace namanya ini ya, edit view ya di Adobe Audition. Sementara di Adobe Audition ini banyak sekali ya lembar kerja tempat kita mengoperasi sebuah file.
Dan ini bisa kita lakukan bermacam-macam di sini ya, berbagai macam sesi ya maksudnya. Nah, kita pada contoh ini yang kemarin ya, beberapa pokok bahasan kita berada di sini yang namanya edit view. Nah, ini edit view. Nah, sekarang kita akan coba melakukan pekerjaan kita di multi track. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau multi track itu seperti ini tampilannya. Ini adalah track, ini track. Dan ini bisa ditambah banyak sekali. Kita sesuaikan dengan instrumen yang akan kita masukkan gitu. Kalau misalnya cuma 3 ya 3, tapi kalau berpuluh-puluh misalnya, ya kita masukkan berpuluh-puluh. Ini banyak sekali ya. Nah, bisa kita kita tambah. Ini secara default 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan masternya. Sebelum kita melakukan perekaman, kita akan lihat dulu nih salah satu file yang saya sudah rekam ya, dalam bentuk multitrack ini. Oke, ini dia teman-teman, salah satu contoh yang saya rekam dalam multitrack ya. Nah, kalau tampilan secara keseluruhan seperti ini. Ini berapa track saya lupa. 1, 2, 3 sampai berapa nih lupa ya. Oke, kita perbesar dulu. Nah, ini adalah contoh yang telah saya rekam dalam lembar multitrack ya. Kita lihat bisa di sini. Nah, jadi kalau untuk sebuah musik ya, ini file-filenya ini. Nah, ini file-filenya ini. Jadi satu file ini dia mewakili satu track, melodi satu track, bass satu track, rhythm satu track, atau bahkan bisa juga rhythm itu beberapa track, bisa saja gitu ya. Kalau kita misalnya melakukan variasi dengan perekaman tidak dalam satu kali, artinya seperti saya katakan tadi, kita bisa melakukan rekaman itu kalau misalnya salah ya. Kalau misalnya salah ya kita ulang lagi misalnya untuk bagian ritmenya. Nah, itu nanti terbaca ritm 1, ritm 2, ritm 3 gitu. Nah, silahkan saja ditambah tracknya gitu ya. Baik, ini hasilnya kalau kita merekam secara multitrack ya. Secara garis besar bahwa perbedaan antara single track dan multitrack itu adalah seperti ini. Jadi kalau single track ya, atau yang ada di lembar kerja edit view itu, yang pertama, kalau di single track ini dia lebih mudah dalam melakukan pengeditan dasar untuk sebuah file. Jadi kita bisa melakukan pemotongan tuh seperti kemarin ya, memotong, kemudian juga melakukan berbagai macam operasi di situ gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di single track ini kita dapat melakukan penambahan efek secara per area ya, secara per area tertentu. Seperti kita memberikan satu bagian itu, misalnya satu bagian kita kasih delay ya. Misalnya dari detik sekian sampai sekian kita kasih delay. Untuk selanjutnya di belakangnya kita kasih reverb, di belakangnya kita kasih echo, di belakangnya lagi gitu bagian yang lain itu kita kasih pitch misalnya. Nah, itu kita bisa lakukan ya di di edit view. Nah, kemudian yang ketiga, dari edit view inilah, dari single track inilah ya, sebagai dasar daripada sebuah audio kita bisa melakukan penyimpanan file ke berbagai bentuk ya, dengan mengkonversi ke berbagai jenis file audio, misalnya mau WAV atau mau OGG, format MP3 ya, kemudian format CDA dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan dasarnya dari single edit view ini gitu. Nah, kemudian untuk multi track atau multi view ini apa sih kalau kita melakukan operasi di sini ya, keuntungannya, manfaatnya gitu. Yang pertama, kita bisa menggunakan banyak sound card gitu yang digunakan secara berbarengan. Seperti saya katakan tadi, kita bisa melakukan perekaman musik gitu dengan semua instrumen dimainkan secara berbarengan, tetapi dia tetap terpisah. Nah, ini didukung karena
dengan penggunaan soundcard yang berbeda pula gitu loh. Baik, yang kedua, bahwa proses editingnya pada multitrack ini, kita dalam melakukan editing baik itu memotong ya dan sebagainya, itu tidak berpengaruh langsung terhadap file induknya gitu loh. Kalau di single track kemarin kan kita melakukan editing, misalnya kita cut, itu otomatis filenya juga akan terpengaruh gitu loh. Artinya file aslinya juga akan terpotong, tinggal nanti kita simpan atau tidak, itu saja. Tetapi kalau kita melakukan proses editing pada multi-view, kita tidak perlu melakukan pemotongan itu. Cukup nanti ya dengan menggeser ya, mempaskan waktunya tanpa melakukan pemotongan. Dan yang ketiga, nah ini yang paling utama sekali, bahwa file rekaman dia masih terpisah, tidak tercampur. Artinya kalau misalnya berbagai instrumen, suling punya track sendiri ya, kemudian juga saya katakan gitar punya track sendiri. Jadi kalau kita ingin memperbaiki originnya saja bisa, dan ini hanya bisa dilakukan pada lembar kerja multitrack. Itu saja dulu ya untuk informasi kita pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana fitur apa-apa saja yang bisa kita kembangkan di dalam multitrack Adobe Audition ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu, yang sudah silahkan di like dan share, bagikan ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka yang ingin belajar setahap demi setahap Adobe Audition ini. Baik, saya Haji Permana, terima kasih atas kebersamaannya. Salah hilap mohon maaf. Jangan lupa senantiasa subscribe dan nantikan lanjutan materi kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.